Budak Bayangan bab 81. Sunni berkedip. Anda telah menerima memori, drop of Icor. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Iblis hebat. Dia menelan ludah. Makhluk mimpi buruk dengan 4 inti jiwa disebut iblis, hanya satu kelas di bawah tiran yang ditakuti. Dari detail itu saja, telur purba yang jahat itu berpotensi lebih kuat daripada iblis karapas. Namun, yang paling mengejutkannya adalah peringkatnya, bukan kelasnya. Kualitas sebagian besar hal yang berkaitan dengan mantra mimpi buruk mengikuti hierarki yang sama, dari tidak aktif hingga terbangun, naik, transenden, tertinggi, suci, dan ilahi. Manusia hanya pernah berhasil mencapai peringkat transenden. Para pahlawan ini dikenal sebagai orang suci, masing-masing memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan memimpin umat manusia dalam perangnya melawan makhluk mimpi buruk. Makhluk mimpi buruk juga berbeda satu sama lain dengan cara yang sama, dengan 7 tingkat kekuatan. Mereka, dalam urutan kekuatan yang tumbuh, tidak aktif, terbangun, jatuh, rusak, hebat, terkutuk, dan tidak suci. Oleh karena itu, iblis hebat adalah makhluk mimpi buruk dengan 4 inti jiwa, masing-masing dari peringkat hebat. Yang sama dalam hal kekuatan dengan inti jiwa tertinggi jika manusia berhasil melewati mimpi buruk keempat dan naik satu langkah di atas para orang suci. Sunni baru saja membunuh salah satu makhluk mimpi buruk terkuat yang pernah jatuh oleh tangan manusia. Setidaknya sejauh yang dia tahu. Kemenangan melawan setan besar cukup langka untuk menjadi sejarah penting. Sungguh suatu keberuntungan, untuk menemukan seseorang yang benar-benar tidak berdaya, namun sepenuhnya dilahirkan dan dilemahkan oleh pengabaian selama ribuan tahun. Belum lagi fakta bahwa dia mungkin satu-satunya manusia hidup yang sebagian kebal terhadap kekuatan penghisap telur yang mengerikan. Tunggu. Berapa banyak kepingan bayangan yang kudapatkan? Sunni merasa lebih kuat. Jauh lebih kuat. Dia terbiasa menerima 2 fragmen untuk setiap binatang buas yang dia bunuh. Oleh karena itu, wajar untuk berasumsi bahwa binatang yang jatuh akan memberinya 4, binatang yang rusak akan memberinya 8. Dan binatang yang hebat akan memberinya 16 melupakan kekonyolan gagasan bahwa penidur akan pernah bisa membunuh yang hebat. Binatang buas. Namun, bibit burung pencuri keji bukanlah binatang buas, itu adalah iblis. Itu memiliki 4 inti, jadi 64 fragmen. Tercengang, Sunni memanggil Rune. Dalam keadaan bersemangatnya, dia bahkan mengabaikan kelupaan yang mendesak yang mencegahnya melakukannya lebih awal. Fragmen bayangan, 196/1000. Setelah melihat nomor itu, dia pusing karena gembira pada awalnya. Tapi kemudian, Sunni mengerutkan kening. Tunggu, itu tidak masuk akal. Saya memiliki 96 fragmen sebelum datang ke Ashen Barrow. Saya menerima 64 barusan, jadi 160. Dari mana datangnya 36 fragmen tambahan? Dari buah-buahan? Tidak mungkin. Kami sudah memakannya kurang dari seminggu, 1 buah sehari. Untuk mendapatkan sebanyak itu, sebulan penuh harus berlalu. Tapi bagaimana bisa begitu banyak waktu berlalu tanpa dia sadari? Ya, ingatannya aneh akhir-akhir ini. Tapi Sunni berusaha berkonsentrasi pada ketidaksesuaian itu, tapi itu sangat sulit, entah kenapa. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak jelas dia tentang apa yang sebenarnya dia pikirkan. Apa yang coba kuingat? Sesuatu tentang fragmen bayangan? Ya, beberapa menit kemudian, dia memijat pelipisnya dan mendesah frustrasi.
Kurasa aku sedang mencoba menghitung berapa banyak pecahan yang kudapat dari membunuh telur keji itu. Ini 64. Apa yang perlu dipikirkan? Itu hebat. Dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merayakan jumlah fragmen bayangan yang dia terima, tetapi ada hal menakjubkan lainnya yang menunggu perhatiannya. Sebuah memori. Dia sebenarnya telah menerima memori dari iblis hebat. Memori tertinggi yang nyata dan sebenarnya dari tingkat keempat. Itu. Fantastis. Sunny memanggil Rune sekali lagi dan melihat kenangannya. Kenangan, lonceng perak, kain kafan dalang, pecahan tengah malam, tetesan icor. Buru-buru, dia berkonsentrasi pada yang baru. Memori, tetesan icor. Peringkat memori, tidak diketahui tipe memori, tidak diketahui deskripsi memori, burung pencuri yang menjijikkan dibenci oleh para dewa dan Anaun. Namun, itu hanya peduli pada hal-hal yang mengkilap. Terpikat oleh mata wafer yang indah, ia mencuri salah satunya di malam gelap tanpa bintang. Tidak sabar, makhluk keji itu melihat hadiahnya saat masih terbang. Namun, ketika melihat pantulan, tidak diketahui, selamanya membeku di kedalaman pupil wafer, ia menjadi gila dan menjerit, menatap dunia fana di bawah. Yang tersisa di paruh rakusnya hanyalah setetes icor emas murni. Sunny mengerutkan kening. Apa-apaan itu? Dia belum pernah mendengar tentang memori dengan peringkat dan tipe yang tidak diketahui. Bagaimana ini mungkin? Apakah mantra itu benar-benar tidak tahu atau hanya menolak untuk memberitahu dia? Mengapa itu melakukan itu? Dan deskripsinya sendiri. Kata-kata apa yang gagal diterjemahkan? Dia mencoba melepaskan terjemahan otomatis dan melihat rune itu sendiri, tetapi rune itu berada di luar kemampuannya untuk menerjemahkan. Nyatanya, dia belum pernah melihat rune jenis ini sebelumnya. Anehnya, mempelajarinya menyebabkan dia merasa pusing dan mual. Itu sangat aneh. Selain itu, dengan rasa malunya, Sunny harus mengakui bahwa dia tidak tahu apa arti kata icor. Itu tidak ada dalam kamusnya. Mungkin jika dia bersekolah dan mendapat pendidikan seperti Sleeper lainnya, dia akan tahu. Sunny ragu-ragu selama 1 atau 2 menit. Lalu dengan hati-hati memanggil memori aneh itu. Seketika, percikan cahaya keemasan muncul di udara di depannya, menyatu menjadi setetes cairan keemasan yang bersinar. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, mantra itu berbicara lagi. Suaranya terdengar agak aneh. Itu hampir bersemangat. Kamu telah memperoleh setetes icor. Apakah Anda ingin mengkonsumsinya? Sunny berkedip. Mengkonsumsi memori. Segalanya menjadi semakin aneh. Dia ragu-ragu. Apa yang akan terjadi jika dia mengkonsumsinya? Kenangan adalah hadiah yang diberikan oleh mantra kepada yang bangkit. Karena itu, mereka biasanya berguna, sangat jarang tidak berguna, dan tidak pernah berbahaya. Setidaknya itu adalah pengetahuan umum. Namun, yang ini di luar kebiasaan. Dan itu adalah mantra yang dia bicarakan. Sialan itu bukan apa-apa jika tidak dapat diprediksi. Biasanya dengan konsekuensi bencana. Pendekatan teraman adalah mengembalikan cairan emas ke laut jiwa dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Tapi itu adalah memori yang diterima dari Great Devil. Kemungkinan dia tidak akan pernah memegang yang lain sepanjang hidupnya, bahkan dalam mimpinya. Sunny tidak mau melepaskan kesempatan ini. Mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Ya. Saya ingin mengkonsumsinya. Maumu?" Bola emas dipisahkan menjadi 2 aliran cairan yang indah dan bercahaya. Aliran air mengalir di udara, mendekati wajah Sunny.
Dia merasakan sentuhan lembut membelai pipinya. Kemudian, cairan emas mencapai matanya dan mengalir melaluinya, memasuki jiwanya melalui pupil. Segera, itu hilang. Sunni membeku, tidak tahu apa yang diharapkan. 1 detik berlalu, lalu yang lainnya. Dia mengangkat tangannya yang gemetar ke wajahnya, akhirnya merasakan sesuatu. Pada saat berikutnya, Sunni membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan, jeritan yang tak terbayangkan, rasa sakit yang menyilaukan merobek seluruh tubuhnya. Budak Bayangan bab 82. Sunni jatuh ke pelukan jaring laba-laba, menjerit, seluruh tubuhnya kejang karena rasa sakit yang luar biasa. Penderitaan yang tak tertahankan terpancar melalui sistem sarafnya, pikirannya tenggelam dalam semburan penderitaan yang menyiksa, dan mengerikan. Rasanya seolah-olah setiap otot, setiap serat, setiap molekul tubuhnya tercabik-cabik dan disusun kembali, hanya untuk dicabik-cabik lagi. Matanya, terutama, terasa seolah-olah ada 2 batang logam panas yang dimasukkan ke dalamnya, membuat semua rasa sakit lainnya menjadi pucat jika dibandingkan. Atau mungkin mereka sendiri telah menjadi bola logam cair yang membakar. Dia mencakar wajahnya, meninggalkan bekas darah di atasnya. Namun, beberapa detik kemudian mereka sudah pergi, terhapus oleh kekuatan yang tidak diketahui. Suaranya juga segera hilang, meninggalkan Sunni tanpa jalan keluar untuk mengungkapkan siksaan yang mengerikan itu. Prosesnya kebalikan dari kelahiran kembali yang lembut yang dia alami setelah melewati mimpi buruk pertama. Itu kejam, dan tidak alami, dengan paksa membentuk kembali tubuh Sunni menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Bahwa tidak ada yang dimaksudkan untuk menjadi. Tidak berdaya untuk menghentikannya, Sunni tidak punya pilihan selain menanggung penderitaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menjadi gila karena rasa sakit. Air mata mengalir di wajahnya, meninggalkan jejak berdarah di belakang mereka. Tidak ada akhir dari siksaan. Lalu, setelah apa yang terasa seperti keabadian, terjadilah. Rasa sakit mereda, berkurang, dan akhirnya menghilang. Sunni dibiarkan berbaring di karpet tebal sarang laba-laba, benar-benar terkuras dan terkuras. Dalam kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara serak dari napasnya yang tersengal-sengal, suara mantra itu berbisik, Anda telah memperoleh atribut baru. Salah satu atribut Anda siap untuk berevolusi. Sunni tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama, perlahan kembali ke akal sehatnya. Ingatan akan cobaan yang mengerikan itu masih bergema di benaknya, membuatnya bergidik dari waktu ke waktu. Dia takut untuk membuka matanya dan melihat tubuhnya, takut melihat dirinya berubah dengan cara yang mengerikan dan menjijikkan. Apakah aku sudah menjadi monster? Merasakan rasa takut, Sunni memejamkan matanya lebih erat. Namun, dia tidak merasa seperti monster. Bahkan, dia tidak merasa berbeda sama sekali. Dari apa yang dia tahu, dia masih memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan kulit manusia yang lembut. Tidak ada perubahan dalam kekuatan dan ketahanannya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayo, lakukan saja. Dengan desahan gugup, Sunni membuka matanya dan melihat dirinya sendiri. Semuanya sama. Dia mengubah persepsinya dan mempelajari dirinya lagi melalui bayangan. Dia masih manusia. Ya. Sesuatu memang berubah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Seolah-olah visinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dunia tampak lebih dalam, entah bagaimana. Sunni hanya memperhatikan perbedaannya karena kontras antara persepsinya sendiri dan persepsi bayangannya. Sebelumnya, mereka kurang lebih mirip.
Setetes icor yang keluar dari mata penenun. Dengan hati-hati, dia mengangkat tangan dan menyentuh matanya. Mereka merasakan hal yang sama. Tapi mereka juga berbeda. Dia hanya tidak bisa mengerti dengan cara apa. Menurunkan tangannya, Sunny melihat setetes darah di salah satu jarinya. Itu berasal dari goresan kecil di pipinya, yang belum sembuh seperti yang lain. Jauh di lubuk hatinya, Sunny melihat secercah sinar keemasan yang nyaris tak terlihat. Seolah-olah tetesan cairan kemasan yang diserapnya masih ada, sekarang menjadi bagian dari dirinya, sangat encer dan menyatu ke dalam aliran darahnya sendiri. Kilaunya begitu redup sehingga dia hampir melewatkannya. Sunny curiga jika dalam cahaya, itu tidak akan terlihat sama sekali. Apaan? Yang telah kulakukan pada diriku sendiri? Saat itulah dia secara tidak sengaja melirik kain kafan boneka, sekaligus memikirkan tentang kilau keemasan. Sesuatu berubah di kepala Sunny, dan tiba-tiba, dia melihat ingatan itu secara berbeda. Matanya melebar. Di bawah permukaan kain abu-abu, 5 bara api bersinar dengan cahaya halus. Masing-masing mewakili perhubungan dan jangkar dari benang berlian yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ke berbagai bagian baju besi, menenun pola yang rumit. Dan tidak dapat diprediksi. Itu sangat mirip dengan kehampaan dalam mantra, hanya dalam skala yang jauh lebih kecil. Namun, Sunny terkejut saat mengetahui bahwa dia agak memahami polanya. Pengetahuan bawaan yang baru ditemukan membantunya merasakan jejak logika di balik penempatan senar yang tampaknya kacau, tujuan yang pasti di balik setiap putaran dan belokan. Mereka dimaksudkan untuk mencapai efek tertentu. Daya tahan, ketahanan, dan jenis perlindungan lain yang lebih kompleks. Sedikit pemahaman datang secara alami kepadanya, seolah-olah itu adalah kemampuan bawaannya. Saya perlu mempelajari ini lebih lanjut. Penasaran dan khawatir, dia memasuki laut jiwa. Hamparan air tenang yang familiar muncul di depan mata pikirannya. Ada sadokor yang membayangi, satelit-satelit kenangannya yang bersinar, dan perasaan aneh bahwa ada sesuatu yang bergerak tepat di luar batas penglihatannya. Di luar kebiasaan, Sunny menoleh untuk mencoba dan melihat sesuatu itu, tahu bahwa dia tidak akan melihat apa-apa. Namun, kali ini, dia melakukannya. Dengan teriakan kaget, Sunny tersentak dan kehilangan keseimbangan. Apa-apaan ini? Di luar sana dalam kegelapan, di perbatasan cahaya redup yang dipancarkan oleh kenangan yang bersinar, berdiri sosok-sosok hitam tak bergerak. Itu adalah bayangan. Bayangan makhluk yang telah dia bunuh. Ada bayangan yang menyerupai budak dengan bahu lebar dan punggung berlumuran darah, yang namanya tidak pernah dipelajari Sunny. Sosoknya cacat dan mengerikan, karena ia telah diubah menjadi binatang pembunuh setelah menjadi tuan rumah larva Raja Gunung. Larva itu kemudian dicekik oleh Sunny. Bayangan Raja Gunung itu sendiri menjulang di atasnya, sama mengerikan dan menjijikkannya dengan tiran itu ketika masih hidup. Sunny bergidik saat mengingat bagaimana dia melarikan diri dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Bayangan budak kejam yang memukulnya dengan cambuk juga ada di sana, berdiri di samping tiran itu. Ini yang pertama, dan untuk saat ini satu-satunya, manusia yang hidupnya diakhiri Sunny dengan kedua tangannya sendiri. Dia bahkan mencuri sepatu bot dan jubah dari tubuh orang mati itu. Di kedua sisi mereka, ada bayangan lain. Pemulung karapas raksasa berdiri diam, penjepit mereka diturunkan ke tanah. Siluet buas seorang centurion yang menakutkan dapat dilihat di antara mereka, dikelilingi oleh kelabang raksasa, simpul bulat cacing karnivora,
dan beberapa bunga pemakan manusia yang aneh. Setiap makhluk yang jatuh di tangan Sunni ada di sana dalam bentuk bayangan. Atau, lebih tepatnya, setiap makhluk yang pecahan bayangannya telah diserap olehnya. Terlepas dari kenyataan bahwa bayangan tidak memiliki mata, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka semua menatapnya. Diam, tidak bergerak, menonton. Merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya, Sunni menelan ludah dan berdiri, kakinya sedikit gemetar. Mengetahui bahwa pasukan kecil bayangan mati telah muncul di dalam laut jiwa Anda bukanlah kejutan yang paling menyenangkan. Apalagi jika bayangan itu pernah menjadi milik makhluk yang telah Anda bunuh secara pribadi. Dia menggertakkan giginya. Bisakah aku ulangi? Apa sih sebenarnya? Budak Bayangan bab 83. Bayangan menatap Sunni, dan Sunni menatap bayangan. Setelah beberapa saat, situasi menjadi sedikit canggung. Sunni bergeser sedikit, lalu dengan ragu bertanya, kalian tidak akan melakukan apa-apa? Bayangan itu tidak bereaksi, tetap tidak bergerak dan diam seperti sejak awal. Faktanya, dia tidak melihat mereka bergerak atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dalam hal itu, mereka bahkan lebih tak bernyawa daripada ekonya di sini di lautan jiwa. Sunni menggaruk kepalanya. Ketakutan awalnya perlahan menghilang. Pada awalnya, dia ketakutan, tetapi lebih karena terkejut daripada merasakan ancaman yang sebenarnya. Lagi pula, ini adalah laut jiwa miliknya. Sangat sedikit hal yang bisa menyakitinya di sini. Sunni cukup yakin bayangan itu tidak mampu melakukan apapun, apalagi menyerangnya. Mereka tampak lebih seperti manifestasi dari beberapa aspek aneh dari aspeknya daripada makhluk yang sebenarnya. Karena itu, mereka tidak berbahaya. Pertanyaannya adalah, mengapa bayangan itu tiba-tiba muncul? Setelah memikirkannya sebentar, Sunni sampai pada kesimpulan bahwa mereka sebenarnya tidak muncul. Sebaliknya, mereka selalu ada di sini, hanya saja dia tidak bisa melihat mereka. Tapi sekarang, dengan matanya yang berubah karena transformasi aneh yang telah dialaminya, dia bisa, seperti dia bisa melihat benang berlian di dalam kain kafan dalang. Berbicara tentang kain kafan dalang, melirik ke arah bayang-bayang Sunni untuk terakhir kalinya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menyerangnya, Sunni mengernyit curiga dan berbalik. Punggungnya langsung mulai kesemutan. Anggap saja mereka sebagai perabot yang modis. Siapa bilang Solseas tidak butuh sentuhan desain interior? Agak terhibur, dia berjalan mendekati bola bersinar yang melambangkan kenangan dan memanggil kain kafan dalang. Salah satu bola melayang ke bawah dan perlahan meredup, memperlihatkan baju besi di dalamnya. Sama seperti sebelumnya, Sunni bisa melihat 5 neksus bercahaya dan benang yang tak terhitung jumlahnya menembus kain abu-abu. Mereka menyerupai bintang-bintang mini yang dirangkai menjadi sebuah konstelasi. Kafan itu berasal dari seorang tiran, yang merupakan kelas makhluk mimpi buruk dengan 5 inti jiwa. 5 inti jiwa, memori tingkat kelima, 5 neksus. Masuk akal. Untuk beberapa alasan, angka 5 menggerakkan sesuatu dalam pikirannya. Sunni merengut, tidak mengerti perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengganggu alur pikirannya. Mencoba berkonsentrasi pada tugas yang ada, dia memanggil rune yang menggambarkan kain kafan dalang. Deskripsi familiar muncul di udara di sekitar armor, memori, kain kafan dalang. Peringkat memori, terbangun. Tingkat memori, V tipe memori, armor. Deskripsi memori, cacing keraguan. Identifikasi tingkatan itu baru.
Tampaknya mantra itu memutuskan untuk membantu dan memasukkan pemahaman baru Suni tentang cara kerja kenangan ke dalam antarmukanya. Tingkatan bukanlah sesuatu yang dipelajari manusia dari mantra. Sebaliknya, itu hanyalah cara improvisasi untuk membedakan kenangan dari tingkat kekuatan yang berbeda dalam peringkat yang sama. Itu sering tidak dapat diandalkan dan salah. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi dalam kasus Suni, informasi itu 100% benar. Dia bisa memastikannya dengan kedua matanya sendiri hanya dengan menghitung jumlah sisa inti di dalam sebuah memori. Dia bahkan bisa memahami tujuan mereka. Itu mungkin sangat berguna, namun, perhatiannya tertuju pada hal lain. Di bagian paling bawah deskripsi, sekelompok rune baru muncul. Pesona memori, daya tahan yang ditingkatkan, tidak diragukan lagi. Cerah tersenyum. Itulah yang dia harapkan. Sebelumnya, dia hanya dapat secara intuitif merasakan kualitas khusus dari kenangannya, tanpa cara untuk mempelajari sifat dan batasannya yang sebenarnya kecuali dengan pendekatan coba-coba. Dan menggunakan metode itu selama pertempuran tidak kondusif untuk bertahan hidup. Sekarang, bagaimanapun, dia berkonsentrasi pada salah satu pesona. Pesona, tidak diragukan lagi. Deskripsi pesona, memberikan pemakainya sedikit perlindungan terhadap serangan pikiran. Senang mendengarnya. Jumlahnya kecil karena itu hanyalah sebuah awaken memory. Karena daya tahan yang ditingkatkan sudah cukup jelas, Suni melepaskan kain kafan dalang dan memanggil lonceng perak. Lonceng kecil itu hanya memiliki satu percikan cahaya, yang jauh lebih redup daripada yang ada di dalam kain kafan dalang. Mempelajari rune tidak menunjukkan sesuatu yang menarik. Itu adalah memori aktif tingkat 1 dengan satu pesona yang meningkatkan jangkauan di mana deringnya dapat didengar hingga beberapa kilometer. Akhirnya, tiba waktunya untuk melihat Midnight Sun. Bila Anggun muncul di depan Suni dengan segala keindahannya yang luar biasa. Memori, pecahan tengah malam. Peringkat memori, terbangun. Tingkat memori, 3. Deskripsi memori, ditempa dari pecahan bintang jatuh, bila kokoh ini kokoh dan pantang menyerah. Itu menguntungkan mereka yang bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan dan tidak mengenal menyerah. Pesona memori, tak terputus. Deskripsi pesona, pisau ini menolak untuk dipatahkan, dan karenanya tahan lama tanpa alasan. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan penggunanya ketika mereka hampir mati. Namun hanya jika pengguna tidak mau menyerah. Suni menghela napas, puas sekaligus kecewa. Sekarang dia tahu bagaimana mengakses sumur kekuatan yang tersembunyi di bagian terdalam hatinya ketika Midnight Sun ada di tangannya. Namun, itu hanya bisa dilakukan ketika dia berada di ambang kematian, terluka dan beberapa menit lagi akan binasa. Itu bisa menyelamatkannya dari situasi yang mengerikan atau menciptakan peluang untuk pertahanan terakhir yang sangat heroik. Suni tidak peduli dengan kepahlawanan, jadi opsi kedua sepertinya tidak menarik sama sekali. Yang pertama jauh lebih berguna, tetapi hanya dalam kasus dia mengacau dan membuat dirinya dalam masalah yang mematikan. Dengan kata lain, itu hanya bisa digunakan jika dia gagal. Dalam pertempuran normal, kualitas spesial Midnight Sun tidak berguna sama sekali. Sayang sekali, tapi kartu as di lengan bajumu kalau semuanya benar-benar berjalan ke selatan juga tidak buruk. Selesai dengan kenangannya, Suni siap mempelajari atribut baru yang diterimanya. Mempertimbangkan berapa banyak rasa sakit yang harus dia lalui untuk mendapatkan benda sialan itu, dia memiliki ekspektasi yang cukup tinggi. Mencari kumpulan rune yang mewakili atributnya,
Sunni memusatkan perhatiannya dan membaca nama mereka dengan cermat. Ada 5 atribut, Fatet, Mark of Divinity, Child of Shadows dan yang baru, Blood Wave. Sunni hendak memanggil deskripsi Blood Wave, tapi kemudian berhenti. Ada yang tidak beres. Sesuatu tidak bertambah. Perasaan tidak nyaman dari sebelumnya telah kembali, sekarang jauh lebih kuat. Kapan dia pertama kali merasakannya? Untuk beberapa alasan, pikirannya lambat dan keruh. Dia merasakan kecenderungan yang kuat untuk melupakan semua perasaan aneh itu dan berkonsentrasi pada hal lain. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya. Itu. Ketika aku sedang mempelajari kain kafan dalang. Dan itu, terhubung, dengan nomor 5. 5. Apa artinya angka 5? Dengan perhatiannya yang mulai berkurang, Sunni menggigit bibirnya, menyebabkan tetesan darah mengalir. Semburan rasa sakit menjernihkan pikirannya sejenak. Ada 5 atribut, Fatet, Mark of Divinity, Child of Shadows, dan Blood Wave. Apa? Ada 5 atribut, tapi dia hanya menghitung 4. Bingung, Sunni menatap Rune. Dia yakin bahwa ada atribut kelima. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membaca nama dan deskripsinya. Setiap kali pandangannya tertuju pada rune yang sesuai dengan atribut kelima, dia akan menemukan dirinya terganggu, ingatannya terhapus dari penyebutan itu. Hanya mengingat bahwa ada 5 atribut sangatlah sulit. Mengertakkan gigi, Sunni berusaha menjaga konsentrasinya, tidak membiarkan dirinya terganggu. Dia tidak akan lupa. 5. Ini 5. Ada 5. Sial. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, sesuatu berubah. Seolah-olah tabir tak terlihat telah jatuh dari matanya. Atau, lebih tepatnya, dari pikirannya. Sunni membeku. Syok dan ketakutan merasuki hatinya. Dia sedang mengingat, bukankah aku melihat mimpi? Ya, tentu saja. Dia melihat Casey berdiri di dekatnya dengan panik di matanya. Memohon dia untuk mengingat nomor 5. Tidak, tunggu. Apakah itu mimpi? Pada saat itu, dia percaya begitu. Tapi kemudian, dia lupa. Sama seperti dia telah melupakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Pada hari ketika Casey membangunkannya untuk memberitahunya sesuatu yang penting. Budak Bayangan bab 84. Itu terjadi pada hari mereka membunuh iblis Karapas. Saat itu, mereka bertiga benar-benar kelelahan. Setelah menjauh dari mayat makhluk raksasa itu dan menemukan tempat persembunyian yang bagus, mereka jatuh ke tanah dan langsung tertidur. Tapi mereka tidak tidur lama. 1 atau 2 jam kemudian, Sunni dibangunkan oleh Casey, yang memegangi bahunya. Ada ekspresi teror yang tertulis jelas di wajahnya. Cerah, bangun. Seketika sadar kembali, dia melompat berdiri dan memanggil Midnight Sun, takut mereka diserang. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar kecuali Casey yang panik dan Nevis yang waspada, yang berpose serupa, pedangnya terangkat dan siap menyerang. Bingung, Sunni menatap gadis buta itu. Casey, ada apa? Meraih bahunya lagi, dia mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan nada memohon, Sunni, kamu harus menghentikannya. Kumohon, hanya kamu yang bisa. Dia mengerutkan kening. Gagal memahami apa sebenarnya yang harus dia hentikan. Apakah dia melihat penglihatan lain? Mencoba menenangkannya, dia berkata dengan nada terukur, tidak apa-apa Casey. Pelan-pelan, bernapaslah. Ceritakan apa yang terjadi. Mulai dari awal. Dia dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu lagi. Aku akan segera melupakannya.
Kita semua akan melakukannya. Tapi kamu harus ingat, kita semua akan segera lupa. Apa maksudnya? Tidak bisa melihat ekspresi bingung Sunny, Casey berteriak, kamu harus ingat, Sunny. 5. Ingat. Kamu harus ingat. 5. Ingat. 5. Gadis buta itu tidak masuk akal. Sunny dengan hati-hati merangkulnya, merasakan betapa takutnya dia dari tubuhnya yang gemetaran. Baiklah, Chas. Aku berjanji akan mengingatnya. 5, kan? Lihat, cukup sulit untuk melupakannya. Nevis menatap mereka dengan cemberut, tidak lalai mengamati sekeliling untuk mencari tanda-tanda bahaya dari waktu ke waktu. Untuk beberapa alasan, Casey hanya berbicara dengan Sunny, tidak memperhatikannya. Apa yang menurutnya bisa dilakukan Sunny, tetapi Changing Star tidak bisa? Mendengar jawabannya, gadis buta itu sedikit tenang. Namun, dia masih ketakutan. Bagus. Ingat, ini jam 5. Kamu berjanji. Suaranya terdengar lebih tenang dan lebih tenang, seolah-olah dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Sunny hampir tidak bisa membedakan gumamannya. Semakin kompleks suatu pemikiran, semakin sulit untuk mempertahankannya. Itu sebabnya saya hanya bisa memberitahu Anda satu kata ini, hal paling sederhana untuk disampaikan. Ketika waktu yang tepat tiba, itu mungkin mengubah banyak hal. Dengan hati-hati memilih kata-katanya. Sunny dengan ragu bertanya, Casey? Bisakah kau memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar suaranya, gadis buta itu tersentak dan mengangkat kepalanya untuk menghadapnya. Masih ada bekas ketakutan di matanya, tapi sebagian besar, itu telah digantikan oleh kebingungan. Apa terjadi sesuatu? Sunny berkedip. Bukankah dia yang membangunkan mereka dengan panik? Tunggu. Kenapa dia membangunkan kita, awalnya? Untuk beberapa alasan, dia kesulitan mengingat detail beberapa menit terakhir. Percakapan yang baru saja mereka lakukan sudah kabur dalam ingatannya. Kurasa aku masih pusing karena bangun begitu tiba-tiba. Kurang tidur mempengaruhi konsentrasi. Kamu ingin memberitahu kami sesuatu. Itu ada hubungannya dengan... Nomor 5. Casey mengangkat alisnya. 5. Kenapa 5? Sunny tidak tahu harus berkata apa. Dia akan mengajukan pertanyaan yang sama. Saya tidak tahu. Bingung, dia memandang Nevis, berharap dia akan dapat menyelesaikan situasinya. Changing Star berdiri beberapa langkah jauhnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Merasakan tatapannya, dia menatapnya dan bertanya, mengapa kamu mengeluarkan pedangmu? Sunny melirik Midnight Sat dan mencoba mengingat apa yang membuatnya memanggil memori. Aku tidak yakin. Kenapa kamu memanggil milikmu? Nevis menunduk, seolah memperhatikan pedang di tangannya untuk pertama kalinya. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ada apa dengan kepala kita hari ini? Memahami bahwa tidak ada gunanya mengharapkan bantuan dari Nevis. Sunny menghela napas dan kembali ke Casey, apakah kamu melihat penglihatan lain? Gadis buta itu gemetar, matanya terbuka lebar, sekali lagi dipenuhi rasa takut. Sebuah penglihatan. Ya, aku melihat sebuah penglihatan. Penglihatan yang mengerikan, mengerikan. Apa yang Anda lihat? Dia terdiam beberapa saat, mencoba mengingat-ingat. Kerutan yang dalam muncul di wajahnya. Akhirnya, Casey diam-diam berkata, aku melihat gunung mayat. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya menumpuk satu sama lain sampai membentuk bukit berlumuran darah. Dan di atasnya, benih hitam kecil mengambang di genangan darah. Dia terdiam, lalu melanjutkan, itu masa lalu, saya pikir. Tapi kemudian saya melihat masa depan. Masa depan.
Itu adalah kita. Oh, Tuhan, kita. Suaranya bergetar. Seakan tidak berani mengatakan sesuatu dengan lantang, Casey berhenti. Sunny menunggu sebentar, lalu dengan hati-hati bertanya, kami apa? Gadis buta itu menoleh padanya dengan bingung. Apa? Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa yang baru saja mereka bicarakan? Kau, memberitahu kami tentang penglihatanmu. Kurasa, Casey mengerutkan kening. Penglihatan apa? Yang membuatnya malu, Sunny juga tidak yakin. Dia baru ingat sesuatu tentang nomor 5 dan benih. Untuk beberapa alasan, dia merasa nomor itu sangat penting. Tapi kenapa? Dia tidak tahu. Saya lupa. Tiba-tiba, Nevis yang berdiri di dekatnya, menurunkan tangannya dan melepaskan pedang yang dia pegang karena suatu alasan. Melihat mereka dengan sedikit kebingungan, dia dengan ragu bertanya, kenapa kalian bangun? Kita perlu istirahat. Mungkin ada yang tertarik dengan mayat iblis itu, jadi sebaiknya kita kembali ke kondisi puncak secepat mungkin. Terganggu dan sudah melupakan percakapan dengan Casey, Sunny berkedip beberapa kali, mengangkat bahu, dan memutuskan untuk kembali tidur. Semua ini tidak masuk akal. Mereka mungkin tercengang karena kelelahan. Dia merasa sangat lelah. Beberapa jam kemudian, ketika bayangan itu melihat makhluk bersayap itu berputar-putar di sekitar pulau, dia terbangun lagi. Pada saat itu, ingatan akan peringatan Casey begitu terfragmentasi dan kabur sehingga tampak seperti mimpi yang aneh. Tapi benih itu sudah tertanam jauh di alam bawah sadarnya. Dan sekarang setelah mekar, Sunny akhirnya bisa melawan kabut pelupaan dan mengingat segalanya. Budak Bayangan bab 85. Duduk di dalam sarang burung pencuri keji, Sunny mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Sesuatu yang tidak wajar terjadi pada mereka sejak mereka datang ke Ashen Barrow. Sekarang setelah dia mengingat peringatan Casey, tampak jelas bahwa pikiran mereka terpengaruh, membuat mereka pelupa dan mudah teralihkan. Bahkan sekarang dia tahu tentang itu, anehnya berpikir lurus itu sulit. Butuh semua keinginannya hanya untuk menyimpan pengetahuan tentang anomali dalam ingatannya. Peristiwa beberapa hari terakhir ini masih kabur. Mengingat hal lain, Sunny menutup matanya dengan frustrasi. Apakah mereka benar-benar menghabiskan waktu berhari-hari di pulau ini? Jumlah fragmen bayangan yang dia terima dari memakan buah pohon jiwa menyarankan sebaliknya. Sangat mungkin bahwa sebulan penuh telah berlalu sejak pertama kali mereka memakannya. Dan pikiran mereka semakin terkorosi setiap hari. Segera, tidak akan ada yang tersisa dari mereka sama sekali. Hanya cangkang kosong, berjalan berkeliling memakai wajah mereka. Wajah Sunny memucat. Dengan rasa takut yang semakin besar, dia menyadari bahwa ada celah besar dalam ingatannya. Dia tidak ingat bagaimana mereka sampai di Ashen Barrow, dan kemana mereka pergi. Hal-hal lain juga tidak jelas dan buram. Tetap tenang. Terlepas dari betapa terganggunya ingatannya, masih ada cara untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan kemudian mungkin membatalkannya. Lagi pula, dia bisa mengingat peringatan Casey. Itu berarti ingatan mereka tidak hilang, hanya dikaburkan. Langkah pertama, tahan dorongan untuk melupakan segalanya lagi. Tidak mengalah pada tarikan terus-menerus di pikirannya bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia mampu mengatasinya, setidaknya untuk saat ini. Langkah kedua, coba pahami alasan mengapa kamu bisa mengingat hal-hal ini. Ketika Casey memintanya untuk mengingat nomor 5, dia pasti sudah tahu bahwa dia akan menerima atribut baru. Dia telah memperhatikan keberadaan atribut kelima yang misterius sebagai hasilnya,
yang memicu wahyu yang menakutkan. Namun, mengapa dia tidak bisa melupakan keberadaan atribut kelima sama sekali? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Casey bahkan mengatakan bahwa hanya dia yang bisa melakukannya. Kenapa dia dan bukan Changing Star? Sunni memijat pelipisnya. Kemudian, kesadaran tiba-tiba datang kepadanya. Pasti, salah satu pesona kain kafan dalang adalah memberinya sedikit perlawanan terhadap serangan pikiran. Itu sebabnya dia sedikit kurang rentan terhadap kelupaan menakutkan yang menjangkiti mereka di Ashen Barrow. Itulah alasan mengapa dia menjadi orang terakhir yang setuju untuk memakan buah ajaib. Mengapa dia sering merasa ada yang salah? Dia juga satu-satunya yang berhasil mengingat peringatan Casey, meski butuh waktu lama. Casey tahu tentang kain kafan dalang, dan itulah sebabnya dia memilihnya daripada Nevis. Gadis cerdas. Jadi, keadaan mereka yang bengkok adalah akibat dari serangan pikiran. Tapi siapa yang bisa menyerang mereka di pulau terpencil ini? Jawabannya cukup jelas. Pohon terkutuk itu. Melihat ke bawah, Sunni merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Pohon jiwa, pada kenyataannya, adalah makhluk mimpi buruk kolosal, kuno, dan benar-benar mengerikan. Jika dia benar, maka kekuatannya pasti tak terbayangkan. Dia bahkan takut untuk memikirkan tentang peringkat dan kelasnya. Tidak heran itu bisa menguras seluruh area labirin merah dari semua kehidupan. Tidak heran ia mampu bertahan dan berkembang di tempat yang seperti neraka ini. Dari semua kengerian di neraka ini, mungkin itu yang paling menakutkan. Akhirnya, Sunni mengetahui alasan mengapa tidak ada makhluk mimpi buruk lainnya yang berani mendekati Ashen Barrow. Bahkan monster takut pada pohon jiwa. Kecuali untuk hal-hal mengerikan yang tinggal di bawah gelombang laut yang dalam dan gelap. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghancurkannya. Pohon jiwa terlalu besar, tua, dan kuat. Sejenak, Sunni terhibur dengan gagasan untuk membakarnya, tetapi dengan cepat meninggalkannya. Dia akan membutuhkan letusan gunung berapi atau semacam campur tangan ilahi untuk membakar raksasa itu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Setelah berpikir sejenak, Sunni memutuskan untuk tidak terburu-buru dan maju selangkah demi selangkah. Pertama, dia harus mengetahui situasi sebenarnya dengan atributnya. Memanggil rune, dia mencoba sekali lagi untuk membaca deskripsi atribut kelima yang tersembunyi. Hasilnya sama. Dia tahu itu ada di sana, tetapi tidak dapat mengingat apa itu, tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Angka mengkonfirmasi bahwa masih mustahil baginya untuk memecahkan misteri itu sendiri. Sunni mengalihkan perhatiannya ke tanda ketuhanan. Rune baru muncul di bawah deskripsinya, Mark of Divinity. Deskripsi atribut, kamu memiliki aroma ketuhanan yang samar, seolah-olah seseorang pernah menyentuhnya sebentar sekali, dulu sekali. Mark of Divinity siap berevolusi. Melanjutkan, tidak membuang waktu, Sunni berkata ya. Segera, nama dan deskripsi atribut berubah. Rune baru berbunyi, atribut, Spark of Divinity. Spark of Divinity. Deskripsi atribut, setiap api dimulai dari percikan api. Di suatu tempat jauh di dalam jiwamu, percikan cahaya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia tidak merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Sepertinya pertanyaan apakah dia ingin melanjutkan atau tidak hanyalah formalitas, dan atribut sudah berevolusi kembali ketika dia mengkonsumsi setetes icor. Afiliasi saya dengan keilahian telah meningkat. Rapi. Meskipun saya tidak yakin bagaimana itu bisa berguna. Apakah percikan keilahian itu menjadi alasan mengapa dia sekarang bisa melihat cara kerja kenangan? Serta beberapa hal lain seperti bayangan di laut jiwa?
Jika demikian, apakah itu sifat universal dari semua yang terbangun dengan afiliasi ketuhanan yang tinggi, atau hanya miliknya? Entah kenapa, Sunni merasa itu pilihan terakhir. Dia telah menerima setetes icor dari makhluk bernama penenun, dan kemudian bisa melihat benang yang terjalin melalui kenangan, memberi mereka kualitas uniknya. Tidak sulit untuk melihat hubungannya. Jika ini benar, apakah itu berarti ada berbagai jenis keilahian? Dan dia mewarisi sejumlah kecil keilahian yang sangat istimewa? Apakah wafer bahkan dewa? Setiap dewa yang dia dengar diberi nama dengan cara yang sama. Ada dewa bayangan, dewa perang. Yah, itu dia. Dia belum pernah mendengar nama dewa lain. Namun, nama wafer berbeda. Mungkin wafer sama sekali bukan dewa. Mungkin dia atau itu sebenarnya salah satu dari yang tidak dikenal. Sunni menggelengkan kepala, merasa hampir membiarkan dirinya teralihkan perhatiannya dan melepaskan cengkeraman ingatannya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya bersinggungan sekarang. Berkonsentrasi, dia melihat atribut barunya, Blood Wave. Blood Wave deskripsi atribut, Anda telah mewarisi bagian dari garis keturunan terlarang wafer. Darah Anda telah diubah dan dijiwai dengan keuletan yang aneh. Jadi, dia akan lebih kecil kemungkinannya untuk kehabisan darah di masa depan. Itu adalah peningkatan yang sangat bagus. Namun, itu tidak membantu Sunni dengan situasinya saat ini. Sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Saat itu dini hari ketika Sunni turun dari pohon jiwa. Namun, dia tidak membawa buah apapun bersamanya. Berjalan ke Casey yang sedang tidur, dia memegang bahunya dan dengan lembut membangunkannya. Ironi tentang bagaimana situasi ini mencerminkan situasi di mana Casey menyuruh Sunni untuk mengingat nomor 5 tidak hilang darinya. Gadis buta itu perlahan sadar dan berbalik menghadapnya dengan ekspresi mengantuk dan bingung. Sunni, kenapa kamu bangun pagi sekali? Dia ragu-ragu, lalu berkata dengan senyum ramah, berusaha sangat keras untuk bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Sebenarnya, aku tidak tidur sama sekali malam ini. Casey mengerutkan kening. Untungnya, dia tidak bisa melihat keadaan menyedihkan dia, atau darah kering di wajahnya. Benarkah kenapa? Dia mengangkat bahu. Aku memutuskan untuk memanjat pohon jiwa dan mencari beberapa buah. Tapi itu tidak terlalu penting. Hei! Kemampuan aspekmu memungkinkanmu untuk melihat atribut orang lain, kan? Dia mengangguk, masih bingung. Ya, kamu tahu ini.